Halo guys, selamat datang di YouTube Toma Channel. Kali ini kami akan membuat video tentang gimana sih caranya ganti oli. Oke guys, langsung saja ke videonya. Ini dia yang akan jelasin prosesnya. Selamat siang, jam 12. Selamat siang. Kita ketemu lagi di channel tutorial 3R. Kali ini kita akan menjelaskan atau memberi contoh cara mengganti oli mobil Canter, karena banyak pemula itu yang tadinya pakai mobil-mobil pribadi terus sama bosnya diganti mobil Canter. Mereka itu bingung di saat disuruh mengganti oli mobil Canter engkel, jenis engkel. Ukuran olinya berapa, pergantiannya gimana, mereka masih belum tahu karena mereka masih pemula. Kebanyakan mereka cuma bisa bawa mobil saja. Mari kita simak video yang ini. Ayo, sekarang ini cara-cara membuka pala mobil karena kita mau mengganti oli. Posisi oli itu untuk mengisinya ada di dalam sini, ada di bawah pala ini. Nah, maka dari itu kita harus menunggingkan kepala mobil atau membuka kepala mobil. Caranya begini guys. Pertama kita tarik pelatuknya ini guys, ada pelatuk di sini, kelihatan enggak? Nah, di sini ada pelatuk, ini kita tarik begini. Nah, kita pegang ini, tarik. Nah, ini ya, ini kan ntar terbuka ini guys. Tuh. Kita tarik yang ini, pelatuk yang sininya akan terbuka. Setelah itu kita tarik ininya. Guys, kita angkat guys. Tuh. Iya. Terus ini pengaitnya agar tidak dia nutup sendiri. Ini buat kuncinya. Udah begitu posisi kepala aman guys. Nah, sekarang kita lihat lubang pengisiannya, karena kita mau ngetap oli biar oli itu keluarnya dengan lancar dan cepat habis yang di dalam oli ini, karena olinya mau diganti. Kita buka dulu guys. Nah, ini tempat oli guys, ini ada tulisan untuk oil, berarti ini lubang oli. Itu ini buat para pemula ini ya. Kalau yang udah senior ya cukup mendukung saja video ini. Oke, sekarang kita ke bawah guys, kita mau buka pembuangan olinya. Kita siapkan ember untuk menampung oli bekasnya biar tidak becetan. Nah, apabila kalau dikumpulin sudah banyak ya kita bisa jual kembali oli bekasnya, kan saya. Minyaknya emang sengaja jelek, kalau bagus ntar diomelin. Ini khusus buat oli, buat ganti oli. Nggak boleh ganti-ganti ya. Kalau ganti-ganti boros. Masukin persiapannya, lalu kita buka dari sono guys.
sekarang kita masuk ke sini. Ada lubang bautnya di sini, lubang pembuangannya kita buka di sini ya guys. Kita cari jangan sampai salah lubang. Kalau salah lubang kita bisa berabe. Tabung olinya. Nah ini baut pembuangannya. Kita harus buka ya guys. Nah emang begini, kalau mau buka sendiri ganti oli sendiri ya harus mau masuk di kolong mobil, harus mau tidur di kolong mobil karena kita mau buka sendiri ya guys. Kita siapkan dulu kunci ukuran 17 guys, boleh mau apa aja, cuma yang enak ya pakai kunci shock kayak gini guys ya. Kita ingat tuh guys, kita jangan sampai salah memutar. Kalau kita salah memutarnya ntar berbahaya, baut kita bisa selek gitu. Ayo. Iya. Agak berat guys ya. Nanti kalau nutup itu jangan kenceng-kenceng guys, jadi bukanya itu enggak susah. Kadang-kadang nutup kayak gini sampai ngedan, besoknya lagi dibuka susah. Halo guys. Nah ini lubang bautnya kita simpan dulu karena ini ntar prosesnya agak lama guys. Kita nunggu pengeringannya itu minimal 2 jam karena kita buka sendiri nggak pakai kompresor. Ya itu sih lebih bagus buka sendiri karena kita pengetapannya secara alami, tidak memakai kompresor. Karena kompresor itu kalau kita semprotin ke dalam mesin itu ada kandungan airnya. Itu kalau lama-lama ada kandungan air di dalamnya ya cepat rusak itu kondisi mesinnya. Oke guys, kita tunggu. Nah ini takut kepenuhan, kita tungguin dulu ya guys. Nah setelah itu kita ganti embernya biar tidak luber, tidak bludak. Nah, ini udah agak lumayan banyak nih. Nanti kalau udah diganti ini embernya ya mau ditinggal ngopi mau ditinggal ngerokok ya nggak apa-apa karena udah tidak takut kepenuhan ini embernya. Ya emang agak lama sih, tapi untuk kualitasnya itu ya sangat memuaskan kalau mengganti oli sendiri daripada mengganti oli mobil aja kok pakai ke bengkel ya. Jadi itu supir itu manja, jadi supir manja ya. Kita tukar guys embernya, takut kepenuhan ya nanti. Kita keluar guys. Aduh ya, kita simpan dulu ininya, bautnya simpan. Karena setelah ini guys yuk. Sini saya mempunyai penampungan oli bekas. Nah bekasnya itu kita kumpulin, masukin ke drum. Nah, guys, olinya hitam, olinya sudah. Ini kalau dikumpulin ya lama-lama ya lumayan. Kalau penuh ini ya buat ngopi ya kenyang, nggak habis buat ngopi. Kalau dibuang kan limbahnya itu kan kurang bagus buat ini, buat panah itu kurang bagus karena ini oli. Hanya kita tampung, kita kumpulin.
Nah, kalau udah begini kita menunggu pengeringan biar olinya sampai habis ya. Terus setelah 2 jam lah, minimal 2 jam masa pengeringan itu. Kalau sudah, kita tutup, isi lagi. Nah, sekarang udah jam 12 lebih, kita mau istirahat dulu. Oke guys, kita tunggu aja nanti ya. Ini kita dulu ya. Wah, sekarang udah jam 3 lebih, berarti oli ini sudah kering karena sudah 3 jam. Tadi jam 12, sekarang sekarang kita tutup lubang-lubangan oli. Ya, kita harus memasangnya dengan pelan-pelan, jangan sampai baut dratnya ini selip, karena kalau dratnya selip ntar akan mudah rusak dan selek. Nah, kita kencengin aja, jangan terlalu kencang-kencang karena ntar takutnya selek dan akan susah dibukanya. Ya cukup gini aja lah. Ya udah, yuk kita isi ke atas. Nah, ini olinya guys, kita memakai oli diesel. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah, takutnya ntar mobil diesel diisi oli bensin. Untuk melakukan pengisian kita memakai alat yang seadanya, karena kita nggak mempunyai corong. Cukup memakai botol bekas air mineral. Untuk para pemula harus tahu mobil Canter Engkel akan diisi oli berapa liter. Harus tahu, pertama ya harus tahu dulu berapa isinya. Sekarang kita akan coba isi dengan ukuran 7,5 liter dahulu. Gampang, ntar nambah lagi kalau kurang ya. Oke, kita isi dulu ya. Usahakan ngisinya jangan belepotan, karena kalau belepotan akan membasahin permukaan mesin dan wajah mesin akan menjadi kumel kusut kayak yang ngisi. Tapi biarpun kumel juga hidup. Ini buat para sopir pemula, ini harus bisa untuk melakukan kayak gini, karena kebanyakan sopir Jakarta itu cuman bisanya jecek aja, nggak mau belajar untuk mengisi oli. Kita udah melakukan pengisian sebanyak 7,5 liter. Kalau sudah dituang, mari kita cek and recheck apakah oli ini kurang. Nah, ini untuk mengecek olinya, kondisi oli sampai mana, apakah oli ini sudah cukup atau masih kurang. Kita cabut dulu. Di sini ada 2 tanda
tanda 1, tanda 2. Mari kita celupkan lagi, seleketep, cabut lagi, kita cari bekas tanda olinya. Apakah olinya? Mungkin tidak terlalu tampak di kamera. Nah, ini bekas colokan olinya. Ini kapasitas olinya. Kita tidak boleh melebihin lubang ini, lubang coakan ini, dan tidak boleh kurang dari coakan ini. Kalau kurang dari ini berarti oli mobil kurang. Kalau melebihi coakan ini berarti oli mobil kelebihan. Nah, kalau udah ada di pertengahan atau di bawah coakan ke atas sedikit berarti oli sudah cukup. Itu tanda-tandanya kalau kita mengisi oli atau mengganti oli dengan cara pribadi, diganti sendiri, tidak usah ke bengkel. Seharusnya setiap mengganti oli ya jangan setiap lah ya, kalau ya bagusnya sih setiap, tapi ya kalau setiap ganti oli terus ganti filter oli ya ntar ya bosnya ya rada keberatan. Ya usahakan setiap 3 kali ganti oli. Jadi mobil kalau udah 3 kali ganti oli, sekali ganti filter olinya juga, dan filter solarnya itu sekalian diganti. Ya berhubung ini waktu ganti oli kemarin sudah diganti semua, filter oli, filter solar, ya sekarang cuman mengganti olinya saja. Itu pembahasan tentang pergantian oli. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman kita yang baru turun jadi sopir atau sopir pemula, yang tadinya cuman jejak, terus sekarang semenjak habis nonton video kami terus menjadi mengerti, silakan Anda mencobanya sendiri. Kalau kita bisa ganti sendiri, kita menghemat biaya. Terus mudah-mudahan bermanfaat. Oke guys, turun ya. Sekarang kalau sudah tutup. Jika video kami berkenan, silakan di like, comment, and subscribe. Oke guys, terima kasih.